Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan mudah-mudahan kalian sehat semua. Mari kita belajar matematika. Melalui video ini Bapak akan sampaikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan dimensi 3 yang sudah Bapak sampaikan di kelas. Baik, langsung saja kita masuk ke soalnya. Di sana ada soal nomor 1. Pada limas beraturan TABCD, panjang rusuk tegaknya 25 cm. Ini ya, 25 cm. Kemudian panjang rusuk alasnya itu 7/2. Berarti AB 7/2, BC 7/2, semuanya CD, AD juga 7/2 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik T ke bidang ABCD. Ya, ABCD. B, ada C, ada D. Ya, itu bidang itu yang kita lihat. Kemudian kita lihat titik T. Titik T ini berada di atas. Jadi kalau itu gambarnya, kita lihat gambarnya. Kalau kita lihat dari gambar limas yang ada, berarti yang ditanyakan dalam soal nomor 1 ini adalah berapakah panjang TE. Ya, panjang TE yang ditanyakan. Bagaimana cara mencarinya? Seperti yang Bapak sampaikan di kelas, bahwa untuk menghitung atau mencari panjang AC, ya, AC, ini berlaku rumus Pitagoras. Rumus Pitagorasnya AB kuadrat, ya, dari sini ke sini, kemudian BC kuadrat dari sini, dari B ke C dikuadratkan. Kenapa langsung akar? Karena AC kuadrat ini kalau kita tentukan rumusnya maka akan menghasilkan ini AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kalau mencari AC ini kan harus diakarkan, ya, itu maksudnya. Kita lanjutkan kembali. AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat, ya. Sekarang kita coba atau kalian ingat-ingat 7/2 kuadrat. Ya, ini yang Bapak sampaikan kemarin adalah 7 dikuadratkan, 7 kuadrat, kemudian akar 2 kuadrat. Ketemunya berapa? Ada 49. Yang 7 kuadrat. Akar 2 kuadrat berapa? 2. Berarti 49 kali 2. Makanya ketemunya 98. Oke, ya. Sama panjang BC kuadrat ini juga iya, sama, ketemunya 98. Maka kalau 98 ditambah 98 hasilnya adalah 196. Berapa akar 96? Ya, nanti bisa dicoba dicari menggunakan cara yang sudah Bapak sampaikan. Menjadi akarnya adalah 14. Ya, ini supaya kalian belajar bagaimana cara mencari bentuk akar, merasionalkan bentuk akar. Setelah ketemu 14, berarti kita tahu bahwa panjang AC, ini saya hapus dulu. Panjang AC ini adalah 14, maaf. Ya, 14. Nah, apa yang harus kita lakukan kembali?
kita cari panjang AC. Kalau AC-nya saja sudah 14. Berarti kalian tahu dan ingat kembali bahwa kalau kita mau mencari AE nih, AE ini adalah setengahnya dari AC. Setengah dari AC berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Bapak yakin kalian paham semua 7 cm. Nah, sekarang ke tahapan akhir, yaitu kita akan mencari TE. TE boleh, ET juga boleh. Ya, ini kita akan cari TE. Berapa panjang atau jarak titik T ke titik E yang merupakan adalah bidang dari A, B, C, D. Ya, rumusnya sama menggunakan Pitagoras. Dari mana hasil 625? Tentunya kalian tahu sambil melihat video ini, sambil mikir, sambil berpikir, sambil menghitung dari mana 625. Kita tahu bahwa panjang tadi ini dalam soal panjangnya ini 25 cm nih. Berarti 25 kuadrat. Hasilnya 625. Paham ya? 625. Kalau sudah 625, kita akan melihat panjang daripada AE. Ini AE. Ya. AE ini adalah separuh dari AC, yaitu 7. Kalau 7 kuadrat pasti kalian sudah tahu berapa? 49. Ini 49. Ya. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Jadi untuk rumusnya ini bukan plus tapi min. Ya. Sekali lagi, ini bukan plus tapi min. Karena itu dari 625 dikurang 49 ketemu berapa? Ketemunya adalah 576. Sambil belajar kembali seperti yang Bapak sampaikan, berapa akar 576? Hasilnya adalah 24. Jadi kesimpulannya panjang TE adalah 24 cm. Ya, dalam pembahasan yang lain nanti kita akan kembali bahas berkaitan dengan jarak titik dan bidang. Ya, soal nomor 1 sudah, kita lanjutkan soal nomor 2. Pada soal nomor 2 kita akan diberikan soal yang berkaitan dengan bangun ruang, yaitu bangun kubus. Soal nomor 2, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm, titik P ini adalah tepat di tengah CG. Ini soal-soal ini belum kita sampaikan ya di belakang. Tentukan jarak titik C ini ke garis AB. Ya, kita lihat dulu. Perhatikan gambar ini. Kita lihat walaupun gambarnya kecil, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalian bisa melihat di sana ada kubus yang sama-sama kalian sudah bisa menggambarnya, udah pintar semua. Gambarnya ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, ada H. Jadi kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Yuk kita pelajari sama-sama. Kita tahu panjang dari rusuknya ini adalah 12 ya, 12. Jadi kalian bisa sambil menggambar di kertas bahwa panjangnya ini adalah 12. Kemudian kita tahu dari soal tadi ditentukan bahwa titik AB yang ini adalah tepat di tengah CG. Perhatikan gambar itu. Ini
titik P ini berada di tengah CG. Kalau titik P berada di tengah CG berarti jarak C ke P ini adalah separuhnya. Paham ya? Separuhnya. Berapa separuhnya? Separuhnya adalah 6. CP ini 6. Dari mana 6? 12 dibagi 2. Panjangnya 12. Karena berada di tengah maka dibagi 2. Jadi panjang CP adalah 6 cm nih. Kalau sudah ketemu panjang CP 6 cm, kita akan melihat kembali berapa panjang AC. Nah, ini yang harus kita pelajari atau kita hitung. Kalian pasti sudah bisa menghitungnya karena pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar. Kalau kita lihat di gambar, panjang AC panjang AC itu adalah diagonal dari sisi atau bidang yang bawah. AC kuadrat, rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berapa ketemunya? Jadi kalau tidak salah ukuran kubus ini yang 12 sudah pernah kita hitung. Panjang AC sama dengan akar dari 288. Jadi berapa 288? 144 kali 2. Dari mana 144? Karena panjangnya sama, 12 kuadrat 144 ditambah 12 kuadrat 144. Jadi ketemunya 288. Hasil akar dari 288 adalah 12 akar 2. Nih. Kalau kita lihat segitiga yang ada di dalam gambar kubus ini, perhatikan berada di tengah. P ini berada di tengahnya. Kemudian ya, maaf, P nya berada di tengahnya, maka akan membentuk sebuah gambar seperti ini, ada di dalam situ. Maka ketika kita keluarkan ini gambarnya ABC atau ACP. Nah, terus yang ditanyakan tadi apa? Jarak titik C. Ini titik C ke garis AP. Berarti kita akan mencari panjang atau jarak titik C ke garis AP. Nah, ini yang ditandai merah itu. Berapa panjangnya? Pertama kita akan mencari panjang AP terlebih dahulu. Perhatikan segitiga ACP. Rumusnya adalah AP kuadrat sama dengan AC. Ini kita luas. AC kuadrat ditambah CP kuadrat. AC kuadrat adalah 12 akar 2. Tadi sudah Bapak sampaikan. Kemudian CP nya karena berada di tengah ini 6 kuadrat. Kalian coba pegang kertas, pena, hitung sendiri. 12 akar 2 kuadrat ketemunya 144 dikali 2 288 ya. Terus berapa lagi? Ada 6 kuadrat. Ini kita akan cari 6 kuadrat. 6 kuadrat ini 36. 288 ada 36. Ketemunya berapa? 8 tambah 6 4. Itu 9 tambah 3 12. 12 1 tambah 2 3 ya 324. Kalau ini diakarkan akan bertemu 18 cm nih.
Setelah ketemu 18 cm, setelah ketemu 18 cm, maaf, dilanjutkan. Kita akan mencari jarak dari titik C ke garis AB. Kita misalkan panjang C ke bawah sini, ya, yang di sini ini adalah D, itu ada huruf D di sana. Karena kita tahu panjang AC-nya ini adalah 12 akar 2, kemudian panjang CP ini adalah 6, maka kita akan mempunyai rumus AP, ini AP tahu ya, AP ini tadi, ini dari sini dikali dengan panjang ini yang kita cari, D-nya yang kita cari, sama dengan AC ini, AC ini 12 akar 2, 12 akar 2 dikali dengan CP. Maka dalam persamaan ini akan berubah, D-nya sama dengan AC yang ini dikali dengan CP dibagi dengan AP. Kalau kalian belum jelas, besok dalam pertemuan kita akan bahas. Ingatkan Bapak untuk membahas kenapa ini menjadi pembagian seperti ini, ya. Kita lanjut terlebih dahulu, selesaikan soal ini. AC kuadrat 12 akar 2, kemudian CP nya ada 6, AP ini berapa tadi? AP nya sudah ketemu, AP adalah 18 cm. Nah, setelah ketemu kita akan kalikan. Caranya bisa seperti ini. 6 dibagi 18, 6 bagi 6 1, 18 dibagi 6 3, ya, jadi 1/3. Terus di samping ini ada 12 akar 2, 12 dibagi 3, ini hasilnya adalah 4, ya. Ini 12 dibagi 3 sama dengan 4, kemudian akar 2-nya ikut di belakangnya. Jadi berapa ketemunya? Ketemunya adalah 4 akar 2 cm. Bapak yakin kalian sudah mencoba sambil pegang pena dan kertas. Ada hal yang kalian tidak pahami, untuk itu dalam pertemuan di kelas nanti bisa kita bahas atau ditanyakan kembali. Tetap semangat untuk belajar matematika. Tidak ada suatu hal yang tidak mungkin kalau kita mau mencoba. Sekian dulu pertemuan pembahasan soal pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kalian tetap sehat semua, tetap semangat. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.